Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Ningtyas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar studi perancangan arsitektur 5 saya yang saya kerjakan selama semester 5 ini. Yang pertama, judulnya ini Mixed Use Apartment dan Shopping Center. Jadi di sini kita akan membuat mixed use building yang berada di Kota Semarang. Untuk halnya sendiri, ini tuh berada di jalur utama daerah Kalibanteng di Kota Semarang, tepatnya di Semarang Barat. Untuk dimensi dari lokasinya sendiri ini seluas 40 meter dikali 142,5 meter dikali 50,5 meter dan dikali 176,5 meter. Bisa kita lihat site-nya di sini yang ada di batasan warna merah. Itu site lokasinya akan kita pakai untuk dalam rancangan arsitektur 5 ini. Kita lihat di bagian utara itu tuh ada pemukiman, tetapi setelah kita konsultasikan dengan dosen pembimbing kita, katanya jika kita ingin memperluas lahannya kita agar kita ke utara lagi atau memakan dari pemukiman itu juga nggak apa-apa. Jadi kita putuskan untuk menggunakan semua lahan seperti pada batasan yang ada di gambar. Selanjutnya, untuk batasan site-nya itu sendiri, di bagian utara itu ada Jalan Yosudarso. Nah, Jalan Yosudarso ini tuh cukup luas serta memiliki dua arah, jadi akan memudahkan bagi para penghuni atau pengunjung nanti ke bangunan mixed use itu menuju ke tapak. Selanjutnya di bagian selatan juga ada Jalan Nasional 14. Di situ juga dua arah dan cukup luas. Nantinya kita akan membuat dua entrance, jadi kita bisa masuk dari arah selatan ataupun dari arah utara. Selanjutnya untuk bagian timurnya sendiri itu terdapat SMP Purnama dan di sebelah bagian baratnya itu ada dealer mobil. Selanjutnya pada gubahan massa. Gubahan massa bentuk awalnya itu sebuah balok. Lalu saya bagi menjadi 3 bagian seperti pada gambar tersebut. Di pada bagian tersebut itu mengalami penambahan serta pengurangan dari massa setiap masing-masing massa. Nah, nantinya setiap bagian itu mempunyai fungsi tersendiri. Pada warna toska itu nantinya akan menjadi shopping center, serta yang warna pink itu lebih rendah lagi, nantinya akan menjadi area penghubung antara apartemen dengan shopping centernya sendiri. Lalu untuk yang warna ungu itu akan dijadikan sebagai apartemennya nanti. Setelah itu bentuknya itu dirapihin lagi agar tidak monoton kotak seperti itu. Kita buat setiap ujungnya itu seperempat lingkaran seperti pada gambar tersebut. Tetapi yang dilakukan itu cuma yang bagian toska dan juga ungu. Yang warna pinknya tidak, karena itu tuh kayak cuma tambahan sebagai ruang perantara saja. Jadi tidak begitu terlihat juga nantinya. Selanjutnya pada bagian side plan, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita akan membuat dua entrance dari arah selatan maupun dari arah utara. Jadi jika kita nanti masuknya itu dari arah selatan, kita juga bisa keluar dari ke arah utara. Memudahkan sih menurut saya, memudahkan bagi para pengunjung jika ingin menuju ke arah yang sebaliknya gitu. Lalu pada bagian area bangunan ini terdapat sebuah parkiran, ada juga ruang sebagai tiket loket untuk parkir lah istilahnya. Jadi karena ini juga shopping centernya juga ada, apartemen juga ada, jadi nantinya tuh kayak ada perbedaan gitu, kayak pengunjungnya serta penghuninya melalui loket itu untuk parkirnya. Selanjutnya di sekitarnya juga saya buat taman untuk para pengunjung atau penghuni dari apartemennya jika merasa bosan bisa menuju ke taman, refreshing, ada juga tempat olahraganya juga. Lanjut, dengan lantai satunya. Pada lantai satunya ini saya gunakan sebagai tempat kayak tempat karyawannya gitu. Jadi tempat staff-staffnya dan pengelolanya juga. Ada juga ruang servisnya pada area apartemen ini, bisa kita lihat di sebelah kanan. Di situ ada ruang rapatnya, ada juga ruang-ruang staff-staffnya, serta ada ruang servis seperti dapur atau gudangnya sendiri. Nah, untuk ruang elektrikalnya sendiri atau ruang gensetnya juga saya taruh di bawah. Di sampingnya ruang
perantara tadi. Bisa kita lihat. Untuk shopping centernya sendiri juga saya gunakan untuk sebagai ruang servis serta gudangnya nanti. Dan juga kan nanti misalnya ada apa ya, pasokan untuk barang-barang yang ada di shopping center juga lewatnya bisa juga lewat situ, ada loading docknya juga di situ. Di ruang servisnya nanti masuk langsung ke ruang servis. Selanjutnya juga terdapat lift karena bangunan juga tinggi, jadi kita sediain lift dan juga ada juga tangga darurat. Lanjut, untuk lantai 2 dan 3-nya ini tipikal kan ya, jadi sama. Lantai 2-nya ini udah masuk ke bagian apartemen atau bagian-bagian dari kamarnya sendiri. Kamarnya ini, setiap apartemen ini memiliki luas 5 kali 10 meter atau 50 meter. Di setiap ini juga terdapat gudang, serta tadi lift dan juga tangga darurat. Pada bagian shopping centernya ini terdapat exhibition area, serta hancur tenan, dan juga sama seperti tadi lift dan tangga darurat juga ada. Jadi tuh setiap bangunannya itu terdapat kamar mandi, jangan lupa. Lanjut, di lantai 4, lantai 4 juga tipikal yang apartemennya. Selanjutnya yang pada bagian shopping centernya ini saya letakkan restoran, coffee shop, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan makanan di sini. Untuk sebagai fasilitas untuk ini sih, penghuni apartemennya juga jika membutuhkan sesuatu bisa ke situ. Karena shopping center ini saya rancang juga kayak tidak terlalu luas tetapi bisa memenuhi kebutuhan dari penghuninya apartemen. Serta jika ada orang lain selain penghuni ingin ke shopping center juga bisa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Makanya tidak dibikin terlalu luas karena sebagai privasi juga sih, biar tidak terlalu ramai. Lanjut, ini lantai 5 sampai lantai 12. Jadi untuk area shopping centernya ini saya buat hanya 4 lantai, lalu ruang perantaranya tadi cuma 1 lantai doang. Selanjutnya pada apartemennya ini saya buat 12 lantai, tadi yang tipikal sama. Oh ya, untuk luas bangunannya ini sendiri, maaf saya lupa tadi menyebutkan di awal. Luas bangunannya ini sendiri 25 dikali 90 meter atau sekitar 1800 meter. Selanjutnya, ini ada kayak gambaran nantinya bentuknya tuh akan menjadi seperti ini. Bisa kita lihat. Ini gambar perspektif dari apartemennya nanti. Untuk yang bagian lebih rendahnya itu shopping centernya. Lalu bisa kita lihat bagian perantaranya itu yang lebih rendah sekali lagi. Lalu untuk bagian apartemennya seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari desain perancangan yang saya buat ini, karena di sini juga saya masih belajar komputerisasi, jadi masih masih banyak kekurangannya. Jadi mohon maaf. Terima kasih juga telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari perancangan saya ini. Ya, selanjutnya juga nanti di akhir video saya akan tunjukkan animasi sederhana dari perancangan arsitektur 5 saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.